Bagian 1. Setiap hari selama hampir 15 tahun. Berta tua duduk seharian di luar pintu muka rumahnya. Penduduk Viskos tahu ini perilaku normal bagi orang-orang tua. Mereka duduk memimpikan masa lalu dan masa muda mereka memandang dunia di mana mereka tak lagi mengambil bagian. Dan mencoba menemukan sesuatu untuk dibicarakan dengan tetangga mereka. Berta punya alasan untuk duduk di sana. Dan pagi itu, ketika ia melihat si orang asing mendaki lereng curam menuju satu-satunya hotel di desa, penantiannya pun berakhir. Orang itu tidak seperti yang seringkali ia bayangkan. Pakaiannya lusuh, rambutnya panjang, ia tidak bercukur dan ia ditemani sang iblis. Suamiku benar, Berta berkata pada dirinya sendiri. Kalau aku tidak di sini, tak seorang pun bakal tahu. Ia tak pandai mengira-ngira usia orang, dan memutuskan umur orang itu antara 4-50 tahun. Lelaki muda, pikirnya, menggunakan skala yang hanya dipahami orang-orang tua. Ia ingin tahu sampai kapan pria itu akan tinggal di Viskos, namun tidak mengetahui jawabnya. Sepertinya hanya sebentar, karena pria itu hanya membawa ransel kecil. Mungkin ia hanya singgah semalam, lalu meneruskan perjalanan menuju takdir yang sama sekali tidak diketahui Berta atau bahkan dipedulikannya. Meski begitu, tahun-tahun yang dilewatkannya dengan duduk di depan pintu rumahnya dan menantikan kedatangan lelaki itu, tidaklah percuma. Sebab ia jadi menyadari keindahan pegunungan. Sesuatu yang sebelumnya tak pernah benar-benar diperhatikannya. Karena ia dilahirkan di tempat itu. Ia jadi cenderung mengabaikan pemandangan alam sekitarnya. Seperti dugaannya, orang asing itu memasuki hotel. Berta menimbang-nimbang apakah sebaiknya ia mengingatkan pastor tentang tamu tak diinginkan ini. Tapi ia tahu pastor tidak akan mendengarkan perkataannya. Dan menganggapnya sekadar hal yang biasa dicemaskan orang tua. Jadi sekarang Berta hanya perlu menunggu dan melihat apa yang terjadi. Untuk menciptakan kehancuran. Iblis tak membutuhkan banyak waktu, mereka bagai badai, angin topan, ataupun tanah longsor. Dalam beberapa jam mereka bisa menghancurkan pepohonan yang umurnya ratusan tahun. Sekonyong-konyong Berta tersadar, fakta bahwa jahat telah tiba di Viskos tidak mengubah apa-apa. Iblis datang dan pergi setiap saat dan kehadiran mereka tidak mengubah apapun. Mereka selalu bepergian ke seluruh dunia, kadang-kadang sekadar ingin mengetahui apa yang terjadi, di waktu lain untuk membawa jiwa-jiwa ke dalam pencobaan. Mereka bukanlah makhluk-makhluk konsisten. Mereka tidak memilih sasaran mereka menurut logika. Melainkan semata karena didorong perasaan senang yang muncul dari pertarungan yang layak untuk diperjuangkan. Berta menyimpulkan Viskos tidak cukup menarik atau istimewa sehingga bisa menarik perhatian siapapun selama lebih dari 1 hari. Apalagi orang sepenting dan sesibuk utusan dunia kegelapan. Ia mencoba mengalihkan pikirannya, namun tak dapat mengenyahkan bayangan orang asing itu. Langit yang semula terang dan cerah, tiba-tiba diselimuti awan. Ini normal, selalu terjadi pada bulan-bulan ini, pikirnya. Ini hanya kebetulan dan tidak ada hubungannya dengan kedatangan orang asing itu. Di kejauhan ia mendengar gelegar halilintar, diikuti 3 gelegar lagi. Ini berarti hujan sebentar lagi akan tiba, namun menurut kepercayaan kuno desa ini. Suara itu juga bisa diartikan sebagai suara Tuhan yang marah karena manusia semakin tidak memedulikan keberadaannya. Mungkin aku harus melakukan sesuatu. Bagaimanapun, yang kunanti-nantikan selama ini akhirnya terjadi juga. Ia duduk sejenak. Dengan saksama memerhatikan segala. Sesuatu yang terjadi di sekitarnya, awan berkumpul di atas desa, namun ia tidak mendengar suara lain. Sebagai mantan Katolik yang baik, ia tidak percaya pada tradisi dan tahayul, apalagi tradisi dan tahayul Viskos. Yang berakar pada peradaban bangsa Celtic yang dulu pernah hidup di sana. Gemuruh halilintar adalah fenomena alam. Kalau Tuhan ingin berbicara pada manusia, dia tidak akan menggunakan cara berbelit-belit seperti itu. Baru saja berpikir seperti itu. Ia kembali mendengar gemuruh halilintar diikuti keredap petir, kali ini jauh lebih dekat. Berta bangkit berdiri, mengangkat kursinya, dan masuk ke rumah sebelum hujan turun. Namun kali ini ia merasakan ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Apa yang harus kulakukan? Sekali lagi ia berharap orang asing itu segera angkat kaki dari desanya, ia terlalu tua untuk menolong dirinya sendiri maupun desanya, apalagi membantu Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau Tuhan membutuhkan pertolongan, dia pasti akan memilih seseorang yang lebih muda.
Semua ini hanya mimpi yang tidak masuk akal. Suaminya jelas tak punya kesibukan lain selain menciptakan cara-cara untuk membantu Berta menghabiskan waktunya. Tapi Berta yakin mengenai satu hal, ia telah melihat sang iblis dalam wujud manusia dan berpakaian sebagai musafir.